Ya, puji Tuhan teman-teman, salam nama sejahtera buat kita semua. Dan kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Teman-teman, video ini menghebohkan dan bahkan juga kita melihat bahwa berita-berita terbaru, berita-berita terupdate di Indonesia terkait dengan pemboikotan produk-produk Israel ataupun produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Dan salah satu dari saudara kita umat muslim telah membuka suara, dan kali ini kita melihat bahwa sebagian umat muslim atau saudara-saudara kita yang mulai jenuh ataupun mulai resah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Ia mengatakan bahwa MUI tidak mempertimbangkan dulu risiko ataupun konsekuensi, karena yang merasakan dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Karena apa? Jika pemboikotan ini benar-benar terjadi dan dilakukan. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sebagian umat muslim mulai resah dan juga mulai jenuh dengan apa yang dilakukan oleh MUI. Namun berita terbaru yaitu MUI merespon apa yang telah viral atau apa yang telah terjadi, apa yang sudah terkait dengan pemboikotan. MUI membuka suaranya bahwa apa yang terjadi saat ini terkait pemboikotan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel itu bukan dari MUI. MUI hanya fokus kepada permasalahan terkait kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Nah, kita melihat teman-teman, jika benar-benar pemboikotan ini terjadi, yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, yang menjadi korban adalah masyarakat menengah ke bawah, dan yang akan merasakan dampaknya. Nah, karena itu kita terus berdoa semoga Indonesia selalu diberkati Tuhan, Indonesia damai sejahtera, dan Indonesia tidak ditimpa isu-isu dengan agama ataupun hal-hal yang lain. Saya melihat bahwa jika pemboikotan ini terjadi, menurut saya, kalau pemboikotan ini terjadi ya, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita juga yang beranggapan bahwa ini adalah kesempatan untuk Indonesia boleh dapat membuat produk-produk asli, produk-produk Indonesia itu sendiri. Tetapi menurut saya teman-teman, tidak segampang apa yang diucapkan, karena istilahnya bukan hanya langsung membalik telapak tangan langsung jadi. Semuanya butuh proses dan tentunya butuh investasi. Nah, selama ini kita melihat ya, seperti produk-produk yang dikatanya adalah berafiliasi dengan Israel itu adalah produk-produk dari luar negeri yang telah menanam saham di Indonesia. Dan jika saham ini dicabut semua, ya apa yang terjadi dengan kita semua, terutama yang menjadi korban kita, masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita simak dulu apa yang disampaikan ulama termasyhur Timur Tengah terkait dengan pemboikotan negara-negara di dunia terkait dengan produk-produk Israel ataupun produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Ia mengatakan jangan menyusahkan masyarakat, pertimbangkan dulu resiko dan yang akan menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial. Kenapa saya katakan cukup kontroversial? Karena ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Bahkan ada teman saya semalam yang sempat WA. Dia sepertinya galau dengan fatwa MUI ini. Dia mengkonsumsi atau menggunakan produk sampo misalnya, itu dia sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Dan kalau dia harus cari produk yang lain itu agak sulit. Nah, dan dia katanya sudah lihat ada list yang beredar di WA, ternyata produk samponya itu masuk. Nah, sedangkan itu pemakaian dia di rumah. Apakah dosa Pak kalau difatwakan haram? Nah, jadi sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video ini kita akan membahas 3 kontroversi fatwa MUI terkait larangan membeli produk-produk Israel. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih fatwa MUI ini? Salinannya ya, ada 9 halaman. Teman-teman bisa download di website MUI. Ini fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.
menimbang dan seterusnya, ada dasar hukum Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama. Nah, kemudian di halaman 8 memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi di sini ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum ini ada 4 poin. Silahkan teman-teman baca, dan saya kira 4 poin ini tidak ada masalah. Kita semua sepakat ya. Nah, kemudian di rekomendasi. Nah, jadi ini bukan ketentuan hukum tapi rekomendasi dari fatwa MUI. Nah, ada 3 rekomendasinya. Yang pertama, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina dan seterusnya. Nah, poin pertama saya kira teman-teman juga sepakat semuanya. Poin kedua juga kita sepakat, tidak ada masalah. Nah, di sini yang menurut saya menimbulkan kontroversi. Poin yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Nah, nanti kita garis bawahi di sini ya, produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, begitu bunyi redaksinya ya. Silahkan teman-teman baca. Nah, sebelum kita membahas lebih detail mengenai kontroversi fatwa yang saya maksud, sebagai pembanding, mari kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan video dari ulama Al-Azhar Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Ulama yang saya kira sudah sangat masyhur di dunia Islam, termasuk di Indonesia ya. Fatwa-fatwa beliau sering dijadikan para ustaz, para akademisi sebagai rujukan dalam bersikap. Nah, kita saksikan videonya sama-sama terlebih dahulu. ما رأيكم في المقاطعة؟ هل له أثر حقيقي؟ أنا شايف أن المقاطعة لابد أن تكون من الحكومات والدول علشان يبقى ليها أثر حقيقي. أنا النهاردة لما أقول أنا عايز أقاطع ماكدونالد اللي عندنا ده، أقاطعه إزاي؟ دول ولادي، ده بتاعي مش بتاع اللي هناك. بيبسي دي بتاعتنا احنا، هقاطعها ازاي؟ فالعملية مش كده. اللي عايز يعمل مقاطعة يبقى لازم مقاطعة من الدولة، ما تدخلش الحكاية دي اصلا. لكن احنا هنعمل ايه؟ طيب دي حاجتنا، فدي عملية عاطفية، لكن لابد أن تكون إذا أردناها أن تكون من جهة الدول وليس من جهة الأفراد. Nah, itu sebagai video pembanding. Sekarang kita bahas 3 kontroversi yang menurut saya ada pada fatwa MUI ini. Nah, yang pertama, ada ketidakjelasan. Kenapa saya katakan ada ketidakjelasan? Karena redaksinya hanya produk yang berafiliasi dengan Israel. Salah satu syarat sebuah fatwa itu antakuna alfazul fatwa mujazatan wa wadihatan. Redaksi fatwa itu harus jelas. Nah, ini yang saya lihat redaksi berafiliasi dengan Israel ini yang tidak jelas. Akhirnya jadi isu liar di media sosial. Muncullah list-list produk yang bertebaran di media sosial yang kita sendiri tidak tahu. Ya jangan setengah-setengah ibaratnya. Nah, ini kan bahaya juga. Nah, jadi yang pertama kontroversi menurut saya ada ketidakjelasan dalam redaksi fatwa ini. Nah, kemudian kontroversi yang kedua menurut saya, fatwa ini bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Padahal kita tahu salah satu tujuan fatwa adalah memberikan maslahah al-ammah. Ada kepentingan umum yang harus dijaga. Betul. Dalam konteks fatwa ini misalnya, ini kan yang jadi korban masyarakat umum ya. Dan masyarakat umum ini banyak sekali. Ada masyarakat pembeli. Nah, seperti teman saya tadi yang sudah mulai gelisah, sudah mulai galau karena harus ganti sampo. Nah, ada juga masyarakat penjual. Nah, ini malah bisa merugikan toko-toko kecil. Karena mata rantai ekonomi bisa terganggu. Kasihan kan kalau mereka sudah beli produk, sudah stok, lantas tidak terjual karena ada larangan MUI. Penjual dirugikan. Nah, ada juga masyarakat pekerja. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan yang besar, yang karyawannya bisa sampai ratusan ribu. Bagaimana kalau mereka sampai dirumahkan? Mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi. Dan para pekerja beserta keluarganya juga masyarakat. Dan rata-rata mereka masyarakat kecil, menengah ke bawah. Nah, kalau kita mau jujur, investor juga masyarakat atau pemegang saham. Kalau misalnya sistem franchise. Nah, intinya bisa jadi dengan fatwa ini semua lapisan masyarakat dirugikan. Mulai dari pembeli, penjual, para pekerja perusahaan, dan investor atau pemegang saham.
Nah, makanya dalam membuat fatwa, hal yang penting harus diketahui adalah fiqhul waqi', fikih realitas. Sebelum mengeluarkan fatwa, harus dikalkulasi apakah fatwa ini menguntungkan masyarakat atau sebaliknya. Nah, kalau kita bawa dalam konteks fatwa ini, maka siapa yang dirugikan? Bisa jadi yang dirugikan adalah masyarakat yang paling bawah, masyarakat kecil. Nah, itu kontroversi yang kedua. Kemudian kontroversi yang ketiga. Akibatnya fatwa seperti ini hanya bersifat anjuran saja. Makanya tadi redaksinya dihimbau umat Islam. Tidak ada konsekuensi hukumnya kalau dilanggar. Apalagi memang dalam undang-undang kita, fatwa MUI ini tidak bersifat mengikat. Seperti peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Syekh Ali Juma tadi. Bisa jadi fatwa ini hanya akan menghasilkan boikot pribadi-pribadi, personal-personal yang dampaknya tidak signifikan. Nah, kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran. Harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru. Yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Nah, padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah. Menjaga dan melayani umat, masyarakat. Nah, jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Nah, jangan sampai seperti ini. Saya yakin teman-teman bahwa apa yang sudah terlanjur viral dan MUI juga sudah mengeluarkan pernyataan ataupun sudah memperbaharui pernyataannya terkait dengan beberapa produk yang sudah dikeluarkan. Ternyata itu bukan berasal dari MUI. Nah, ini dari mana teman-teman? Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan hal-hal berikut ini bahkan sampai viral di mana-mana terkait dengan pemboikotan ini. Tetapi menurut saya, mari kita berdoa ya buat saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, terutama Palestina, yang menjadi masyarakat sipil Palestina yang menjadi korban. Kita berdoa semoga Tuhan terus memberkati, bahkan menolong mereka, ya, kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan hartanya. Dan juga berdoa buat Indonesia selalu diberikan kedamaian, selalu diberikan kesatuan antara masyarakat umat beragama di Indonesia dan masyarakat Indonesia bersatu untuk terus menjunjung tinggi, bersatu untuk terus kemuliaan bagi nama Tuhan.